Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ketua kelas di sini siapa? Kevin Bu. Kevin. Oh ya Kevin. Berapa orang yang tidak hadir Kevin? Hadir semua Bu. Hadir semua. Ya. Iya. Jadi ada yang tahu nama saya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu Bu. Karena Ya. baru bertemu. Ya, berhubung saya guru baru di sini, jadi ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama dan kita tidak bisa melanggar peraturan yang harus kita sepakati bersama. Ya Bu. Ya. Ada yang ingin menyarankan peraturan? Tidak. Iya. Jika tidak ada peraturan dari saya dan kalian harus menyepakati dan mematuhi aturan tersebut. Pertama, pada saat jam pelajaran saya semuanya sudah masuk ke dalam kelas dan tidak ada yang di luar, semuanya dalam keadaan rapi, entah pakaian, sepatu dan tempat duduk. Kemudian pada saat jam pelajaran saya yang di luar yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran saya itu silakan disimpan, ya. Jadi aturan-aturan tersebut teman-teman sepakat? Sepakat Bu. Oke. Ya, kita mulai saja ya pelajaran hari ini. Sebelum saya masuk tadi sudah terima materi apa, pelajaran apa? Teks biografi. Teks biografi. Ada yang tahu teks biografi itu apa? Ada yang masih ingat teks biografi? Iya, jadi Teks yang menceritakan latar belakang dari tokoh tersebut. iya, benar sekali ya. Jadi teman-teman biar sudah sore begini masih bisa menyimpan materi-materi yang sudah kita terima tadi ya. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang teks negosiasi. Teks negosiasi ini mungkin sudah tidak asing lagi di kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam kantin maupun di dalam pertemanan kita sering terjadi negosiasi ini. Mungkin sebelum lanjut ke materi, ada sedikit cuplikan terkait teks negosiasi ini. Silakan teman-teman amati ya. Permisi Bu, harga mangga ini sekilo berapa ya? Jadi ini adalah salah satu contoh teks negosiasi ya. Ayo silakan. Silakan diamati. Mahal banget itu Bu, ribuan tak mahal gitu. Ya, nggak boleh kan Mas, ini banyak bagus loh. Ini bukan bahasa bukan makan pohon, ini nggak pohon, sudah. Iya Bu, tahu. Tapi apanya masa nggak boleh kurang? Ini nanti musimnya Pak Bu. 20 menit saja ya, boleh? Oh, nggak boleh Mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah, itu boleh Bu ya. Tadi aku ya, saya boleh tulis sendiri kan Bu ya. Boleh, asalkan jangan yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu, tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mas, kalau ada yang busuk, nanti untuk dikembalikan saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya. Silakan dibeli. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli.
negosiasi ya. Ya. Dari cuplikan tadi, kira-kira apa yang teman-teman bisa ambil? Tawar menawar. Iya, benar sekali. Tawar menawar ya. Ini kenapa ini tidak bisa dibuka? Tolong bantu ibu, nak. Untuk apa itu Ibu? Saya nggak bisa buka ini. Oh, baik Bu, saya akan bantu. Mohon maaf ya Bu. Iya, iya. Saya tidak mengerti yang begini-begini. Memang ini kok nggak bisa kebuka? Yang mana Ibu punya? Ini nak. Ini tidak itu. Yang mana itu? Yang ini. Yang PR dan P ini? Ah. Nah, yang ini Bu ya? Ya, terima kasih ya. Jadi yang begini saya kurang paham. Ini Kebesarannya Bu? nggak bisa saya lihat. Oh, kebesaran. Oh, Ya. sorry, Bu. Oh iya, terklik dia Bu. Ya, makasih anak. Ya. Ya, jadi tadi teman-teman ya sudah melihat cuplikan video di mana terdapat dua orang yang saling melakukan tawar menawar, negosiasi tawar menawar, benar sekali. Iya, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama itu menganalisis struktur teks negosiasi, kemudian yang kedua ada Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. iya, benar sekali. Saya rasa teman-teman di sini sudah paham sekali ya tentang ini teks negosiasi ya. Ya, Jadi ya. itu. Jadi ini teman-teman sudah bisa lihat langsung di sini ada pengertian dari teks negosiasi, ya. Teks negosiasi ini adalah teks yang berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan bersama dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. Iya. Ada lagi yang ingin berpendapat terkait teks negosiasi? Ya, silahkan teman-teman, jangan pernah takut salah ya. Ada? Saya silahkan. Yang punya pendapat lain selain yang saya sampaikan tadi terkait teks negosiasi. Saya Bu. Oh iya, silahkan dulu sebentar ya, Dek. Dari saudari Devi ya? Iya Bu. Ya, jadi teks negosiasi ini berisi dialog antara dua atau lebih yang saling tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Iya, benar sekali. Dari saudara siapa yang di sebelahnya di kelas? Ya. Giat dulu. Oh iya, saudara Giat. Mohon maaf ya Giat. Ya, baik. Teks negosiasi itu merupakan salah satu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam melakukan transaksi, melakukan tawar menawar, melakukan suatu pembicaraan untuk menuju suatu kesepakatan. Iya. Mungkin benar sekali ya apa yang saudara teman-teman ini sampaikan tadi, bahwa teks negosiasi ini adalah sesuatu yang untuk dilakukan untuk tawar menawar agar kita tidak rugi ya. Iya, lanjut. Di sini ada struktur teks negosiasi. Ya, benar sekali, struktur teks negosiasi.
Jadi ada 4 struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, pernyataan, penawaran, dan kesepakatan. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Ini adalah orientasi, di mana pengenalan topik atau masalah dan pihak yang bersengketa. Tadi di dalam cuplikan video tadi, apa yang teman-teman dengar? Seseorang melakukan negosiasi apa? Pembelian apa? Iya, benar sekali. Jadi itu yang dinamakan dengan orientasi, perkenalannya. Kemudian ada pernyataan. Pernyataan di sini adalah pihak pertama meminta untuk mengajak pihak kedua menanggapi apa yang diberikan. Contohnya, teman-teman, ada yang sering naik bentor di sini? Ada, Bu. Ketua kelas. Ketua kelas? Ya, Sarabina Bu. Kamu belum pernah naik bentor? Ya, ya. Oh, iya. Jika yang tidak pernah naik bentor tidak pernah tahu apa itu saling tawar menawar ya. Iya. Ada yang pernah naik bentor? Iya, Bu. Pernah melakukan negosiasi? Iya, Bu. Seperti apa? Begini, bukan dari jembatan merah. Iya, Om jembatan. minta 10.000, tapi saya bilang, Om, itu kan cuma anak kos 5.000 saja. Oh, dia bilang, oke. Iya, itu terjadi kesepakatan. Sudah melewati penawaran, sudah ditawarkan oleh siapa namanya nih? Pina kepada abang bentor dan telah terjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan di sini itu bagian terakhir ini adalah keputusan akhir dari kedua belah pihak dan tidak merugikan antara keduanya ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Bertanya, bagaimana jika negosiasi itu tidak mendapatkan kesepakatan? Apa yang harus dilakukan? Nah, akan saya jelaskan setelah dari ini. Oke? Terkait struktur teks negosiasi ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, untuk pertanyaan siapa tadi? Si Dek yang membantu saya. Samsudnya Ibu. Samsu. Ya, nanti itu akan dibahas ya, Samsu. Kita masuk ke kaidah kebahasaan teks negosiasi ya. Di sini ada kaidah kebahasaan itu merupakan jenis kata-kata atau kalimat satuan lingual lain yang sering muncul dalam suatu jenis teks ya. Menurut Kosasi itu pada tahun 2014 dalam bukunya halaman 93, mohon maaf ya. Saya sering lupa. Beliau mengatakan ada empat ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama bahasa persuasif. Bahasa persuasif di sini merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk menarik perhatian. Jadi seperti tadi yang dikatakan Adik Pina, dia mengatakan bahwa dia anak kos, sehingga abang bentor ini tertarik dengan apa yang dia sampaikan, tertarik dalam artian ibah begitu ya. Dia kasihan ini anak kos tidak bisa diminta mahal-mahal ya. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif ya, benar sekali. Kalimat deklaratif di sini adalah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berikan mengenai hal sesuatu ya. Kemudian yang berikut ada kesantunan bahasa. Santunan bahasa di sini menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Seperti Pina tadi bercakap-cakap dengan abang mentor menggunakan kata-kata yang santun, yang sopan, sehingga abang mentor ini mudah memberikan penawaran kepada Pina ya. Kemudian yang terakhir ada berisi pasangan tuturan ya. Artinya di sini adalah kalimat diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan tujuan tertentu. Jadi pertanyaan dari Dek Samsul tadi itu pertanyaannya bagaimana jika tidak terjadi
kesepakatan ya di antara yang menawar dan yang ditawarkan ini. Ya, ini itu masuk kepada mana ini saya nggak bisa lihat. Nah, yang pertama, iya saya sudah rabun ini ya. Yang pertama ini bahasa persuasif ya. Bahasa persuasif di sini merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk menarik perhatian. Bisa saja Dek Samsul melakukan penawaran yang membuat misalnya Abang Bentor ini tidak tertarik, ya, seperti itu. Walaupun Ibu sudah pakai bahasa persuasif dalam proses negosiasi, Iya. tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Bagaimana cara menghadapi itu? Nah, berarti kita tidak bisa memaksakan negosiasi tersebut, karena jika kita memaksakan kehendak kita kepada seseorang yang ingin ditawarkan ini, maka yang misalnya si Abang Bentor ini akan rugi, si penjual buah ini akan rugi, misalnya seperti itu. Iya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada misalnya penjual, ya. Seperti itu. Ada lagi Dek Samsul? Itu sedikit lagi. Iya. Kita lanjut ke ini sudah. Nah, ini sudah ya kita bahas. Ya, Bu. Ya. Ini belum. Iya, ini belum. Ini sangat penting sekali ya adik-adik. Cara bernegosiasi dengan baik. Yang pertama itu pendapat yang dikemukakan disertai alasan seperti Dek Tina tadi. Dia menawarkan boleh 5.000 karena dia anak kos. Ya. Saling berkaitan kan adik-adik. Kemudian ada pendapat yang disampaikan dengan lancar dan sopan, tidak terbata-bata. Jika kita terbata-bata menyampaikannya, maka si Abang Bentor ini ragu, oh ini tidak betul anak kos, gitu. Kemudian tidak mempertahankan pendapat dengan cara tidak mempertahankan pendapat dengan cara kekerasan, misalnya memaksakan kehendak. Si Abang Bentor bilang, oh tidak boleh deh, ini jauh. Iya. Kemudian ada tidak memaksakan pendapat kepada orang lain berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Samsul. Kemudian berbicara dengan tutur yang lembut, ya. Dikata, baik, mari. Nah, seperti itu ya. Iya, sampai di sini dulu. Ya, itulah materi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan atau ada yang ingin menceritakan pengalamannya sudah bernegosiasi? Tidak ada? Bahwa itu tidak dapat kesepakatan. Jadi bagaimana upaya ketika untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan komunikasi bisnis agar dapat diterima dengan baik? Seperti tadi, ya. Ini saya lanjutkan kembali ya. Ya Bu, cara bernegosiasi dengan baik, ya. Cara bernegosiasi dengan baik ini sangat penting adik-adik. Ya. Jika kita tidak melakukan negosiasi dengan baik. Iya, maka tidak akan terjadi negosiasi. Ya. Karena tujuan dari bernegosiasi ini adalah untuk mendapatkan ya, dan tidak ada kerugian antara kedua belah pihak. Iya. Ya, baik, aku mengerti. Untuk ketika bernegosiasi, kami minta saran dari Ibu, strategi apa yang kita lakukan ketika bernegosiasi agar berjalan dengan lancar? Strategi bagaimana? Iya, strategi ya. Ini pertanyaan Dek Samsul ini sangat keren sekali ya. Ya, Bu. Supaya ini pertanyaan itu sangat bermanfaat agar kita tidak terjadi kesalahan saat melakukan negosiasi. Kita itu jika ingin melakukan negosiasi, kita harus berbicara dengan tuturan kata yang lembut, yang sopan, agar dan menyampaikan tujuan dari menawarkan ini. Misalnya tadi, kenapa apa alasan Dek Tina
5.000 kepada abang bentor. Ternyata dia anak kos. Nah, itu memiliki tujuan kenapa dia menawarkan begitu. Supaya jika jelas yang kita sampaikan kepada yang si pemilik ini, misalnya si penjual atau si abang bentor dan lain sebagainya ini, maka negosiasi kita akan diterima. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hal-hal apa saja yang perlu dihindari pada saat bernegosiasi, Bu? Karena melihat tidak semua ketika bernegosiasi, ketika contoh dengan itu abang bentor, ketika di pasar ataupun di mana, tidak ada kalimat-kalimat yang seperti persuasif, yang sopan dan santun. Karena bernegosiasi itu luas. Seperti orang judi juga bisa bernegosiasi, seperti orang ditambal juga bisa bernegosiasi. Bagaimana cara menghindari? Maksudnya hal-hal apa saja itu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesepakatan yang betul-betul tanpa ada ketersinggungan satu sama lain. Karena kita melihat tidak semua orang bisa dinegosiasi. Karena tidak semua orang bisa menerima itu. Walaupun dalam tanda kutip Ibu, sebenarnya negosiasi itu karena kita sudah mengetahui, pembeli sudah mengetahui bahwa di mana mereka menjual itu 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Mereka membeli dengan harga 10.000, 2 kali lipat menjadi 30.000. Kita menawar itu sampai ke harga yang pas dengan yang mereka membeli. Itu kan sesuai dengan harga yang sebetulnya. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak dapat untung. Ya, mereka dapat untung lah, karena yang orang tafsirkan itu melebihi dari harga yang sebenarnya. Kemudian ketika bernegosiasi itu tidak, maksudnya sampai menimbulkan kekacauan, apa tips dari Ibu agar tidak menjadi kecekcokan? Seperti di tambang, itu juga bernegosiasi sampai ada yang bacok Ibu. Begini karena bernegosiasi tentang siapa punya ini siapa punya ini, berapa kali kalian berjual ini emas ini berapa? Terus berbacok-bacokan ini. Bagaimana cara menghadapi itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus melakukan negosiasi dengan tuturan kata yang sopan, yang lembut, dan kita tidak bisa memaksakan pendapat kita atau tawaran kita kepada seseorang, misalnya ya. Ini makanya cara bernegosiasi dengan baik ini sangat perlu sekali teman-teman pahami, dalami, karena ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjadi ya. Seperti itu. Jadi Dek Samsul, kita tidak bisa mempertahankan pendapat kita jika sudah ditolak. Ya, karena tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan tidak ada yang bisa dirugikan. Seperti itu. Jadi negosiasi sesuatu tidak bisa disebut negosiasi jika ada keterpaksaan, ada yang dipaksa dan ada yang ya seperti itu. Terus apa keuntungan kita ketika bernegosiasi itu terselesaikan atau mendapatkan kesepakatan? Apa keuntungan dari itu? Keuntungannya? Iya. Misalnya misalnya ambil contoh dari saudari Tina ya, dari adik Tina. Dia dari Jembatan Merah mau kemana? Kampus. Dia dari Jembatan Merah mau ke kampus, diminta oleh abang bentor 5.000. Sementara sebelumnya abang bentor ini belum ada pelanggan sama sekali. Kemudian tiba-tiba ada adik Tina yang naik ke bentornya. Kemudian si abang minta 10.000 dan adik Tina ini menawarkan 5.000. Oh iya Bu. Seperti yang Ibu katakan kan, ketika sudah tidak dapat kesepakatan bersama, berarti kita harus mundur atau mencari yang lain. Tetapi ketika kita membeli satu barang yang mana hanya di situ tempat barang itu, sementara itu barang urgent dipakai atau kita perlu sekali, tidak ada tempat lain, apakah kita harus kembali, apakah kita harus memaksakan tetap berargumen keras ini? Karena barang itu hanya di situ, di tempat yang dibeli itu Ibu, tidak ada di tempat lain selain itu. Sementara urgent harus diperlukan itu barang. Gimana itu Ibu? Nah, bisa saja kita mempertahankan pendapat kita kepada apa sih namanya itu yang penjual konsumen ya? Ya,
produsen atau intinya begitu. Kita tidak bisa mempertahankan pendapat kita, kita bisa mempertahankan pendapat kita kepada si penjual ini misalnya. Iya, kita bisa mempertahankan pendapat kita, tetapi dengan cara tuturan yang lembut, dengan tujuan yang bisa meyakinkan si penjual tersebut agar bisa memberikan kita negosiasi yang tidak merugikan dia dan tidak merugikan dan bisa menguntungkan si pembeli ini. Terus seperti yang Ibu katakan, tetap kita bisa mempertahankan. Bagaimana jika si penjual juga tetap mempertahankan argumennya bahwa tidak ada negosiasi untuk harga ini? Bagaimana Ibu tetap mempertahankan satu sama lain? Apakah bisa mendapatkan kesepakatan? Karena sama-sama mempertahankan pendapat atau negosiasi sendiri-sendiri. Bagaimana itu cara menyelesaikan ini? Nah, kita kembali lagi, si penjual ini mencari keuntungan ya. Dia mencari keuntungan dan dia ingin barangnya ini cepat laku, ya. Dia ingin, si penjual ini sangat menginginkan barangnya cepat laku. Kemudian dia tetap mempertahankan harga yang begitu tinggi sehingga si pembeli ini tidak bisa membeli barang tersebut. Kemudian si pembeli ini, misalnya saya punya pengalaman membeli sebuah buku di sebuah toko buku, saya lupa namanya itu. Harganya sangat tinggi dan saya sangat butuh sekali itu buku. Tetapi ini si penjual ini ngotot, nggak bisa. Harganya tetap sekian begini. Tapi saya katakan ini untuk penelitian saya. Kemudian dia menawarkan kembali dengan setengah dari harga yang sebelumnya. Akhirnya terjadi kesepakatan bersama yang mengakibatkan ini saya mendapatkan sebuah buku dan si penjual ini barangnya laku begitu. Iya Bu, sebenarnya jawabannya Ibu itu berulang-ulang di situ terus Ibu. Cuma jadi begini Bu, harusnya pendapat ketika penjual yang sepengetahuan saya bukan, ketika penjual ini tetap bersikeras untuk dia mempunyai penjualan atau harganya tetap lagi negosiasi. Seharusnya ketika itu barang tidak ada di tempat lain ataupun di toko lain, hanya di situ sementara kita sudah perlukan atau urgent sekali ini barang, harusnya kita harus menerima yang dia tawarkan. Tidak mau harus kita terima karena kita harus terpaksa. Tapi kan tidak sering. Itu kan ketika hanya mempunyai barang yang urgent yang harus diperlukan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ternyata punya pengalaman sangat banyak sekali tentang cara bernegosiasi. Iya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Teman-teman jelas. Saya teman-teman ini sangat antusias sekali ya menerima materi terkait negosiasi ini. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Iya, sudah jelas sekali. Berarti adik-adik ini sangat pintar sekali ya? Iya Bu. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman. Iya Bu. Ada yang rumahnya jauh dari sini? Iya Saya Bu. Bu. Saya di Mana? Bu, kamu? Saya di Bolsel. Terus pulang balik? Iya Bu. Kalau pulang balik naik kendaraan Bu, tembok itu pulang balik lagi. Kamu nggak kos ya di sini? Enggak, bagaimana Bu? Kali pas enggak bos? Iya, kamu nggak tinggal di sini. Oh, tinggal di sini Bu. Ya, alhamdulillah saya ada mengontrak peron di sini. Nanti kita ke rumahnya di Sabtu Iya. ya. Iya. Karena tidak ada yang bertanya, saya rasa teman-teman adik-adik yang tercinta ini sangat pintar sekali sehingga bisa memahami dengan mudah materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan tugas kelompok ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, mau tidak mau ya harus mau. Iya Bu. Ya, ini ada
Amsu bersama ada Pak? Tani. Kamu sakit? Iya. Kamu dengan Dek Samsul ya? Kelompok kelas dengan siapa tadi? Iya. 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 Kemudian Devina dengan siapa? Intan saya. Oh iya dengan Intan. Jadi pada lembar kedua di situ ada sebuah dialog tentang antara anak dan penjaga. Iya. Teman-teman silakan tentukan struktur teks negosiasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Orientasi, pengajuan, penawaran. Iya. Sudah itu sih. Saya Bu. Wow. Wow. Pintar sekali ya. Ya. Jadi saya sangat mengapresiasi jujur nanti ini pertama kali saya masuk ke kelas yang sangat antusias sekali mengikuti pelajarannya saya ya. Biasa kelas-kelas lain itu sangat malas sekali, apalagi bertanya, memberikan pendapat. Tapi di kelas ini ternyata sangat antusias sekali ya. Iya, alhamdulillah Bu. Ya silakan karena teman-teman ini saya rasa sangat pintar, saya memberikan waktu 2 menit untuk mengerjakan Sudah tugas Bu. saya. Saya Bu. Oh sudah selesai ya sampai. Bu, karena saya paham untuk tentang negosiasi Bu. Jadi saya ingin langsung Ya silakan presentasi di tempat masing-masing ya. Jadi orientasi itu pada kalimat anak, permisi, selamat siang, kemudian penjaga, ya selamat siang juga, ada yang bisa saya bantu. Nah. Kemudian untuk penguasaan, pengajuan bukan penguasaan, penguasaan. Anak, saya sedang mencari novel sedikit berbahaya. Apakah ada? Pak, penjaga menyampaikan sudah, kan mencari di rak novel. Kemudian anak menyampaikan sudah Pak, tetapi tidak ada. Penjaga baiklah, saya coba carikan di gudang, silakan tunggu di ruang tunggu ya. Anak, baik Pak, terima kasih atas tawarannya ya semua. Dulu. Hanya itu yang saya dapat 2 orientasi dari pengajuan itu. Saya Bu, selanjutnya. Iya silakan. Ya, yang selanjutnya itu adalah penawaran. Oh iya teman-teman. Oh kamu nggak kenal tadi ya? Ya, saat ini Iya, orang silakan. terbaik. Penawaran yang pertama itu tak berapa lama kemudian penjaga kebetulan saya dari gudang masih dan satu ini bukunya. Anak, berapa harga buku ini Pak? Penjaga 58.000 saja Nak. Anak, harga itu terlalu mahal untukku Pak. Bolehkah saya menawar? Penjaga, boleh, silakan saja. Kemudian anak menawarkan 45.000 saja Pak. Penjaga, buku ini sudah langka jadi harga segitu terlalu murah. Anak, uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja Pak? Saya harap Bapak mau membantu ini untuk tugas sekolah saya. Penjaga, kalau harga serendah itu belum di sana, bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak ada lagi. Anak, tapi uang saya hanya 50.000. Penjaga, begini saja. Ini sudah termasuk kesepakatan Bu. Penjaga, begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Anak, baiklah Pak, saya beli bukunya. Penjaga, ini bukunya. Anak, ini uangnya pas ya Pak, terima kasih sudah membantu saya. Kemudian penutupnya saya belum dapat Bu. Mungkin dari kelompok lain bisa. Iya, Saya sudah mendapat penutupnya. Yaitu penjaga, iya sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Anak, selamat siang. Pak, penjaga, selamat siang. Iya. Jadi tepat Bu kita semua. Tadi apa yang teman-teman katakan ya? Itu adalah struktur teks negosiasi ya. Ada yang ini sudah jam berapa ya? Ini sampai jam berapa? Sampai jam 4.30 Bu, 4 menit lagi. 4 menit lagi ya. Iya, saya sudah 4 menit lagi Ya. kita gunakan untuk perkenalan kita ya, berhubung kita. Ya Bu. Tapi sebelum
Bu. Di sini kalian maunya tugas kelompok atau tugas individu? Kelompok Ibu. Kelompok. Pasti kalau ditanya mau kelompok atau individu, pasti maunya kelompok. Kelompok Ya. Begitu lagi. Oke, karena saya masih baik, jadi saya akan berikan tugas kelompok ya. Iya, Ya, Bu. Untuk kelompoknya saya tentukan sendiri atau ketua kelas yang tentukan? Ketua kelas Ketua Bu. Ya nanti ketua kelas ya Bu tentukan ya. Nanti Ya, nih. Bu. Ya Bu. Ini kok hilang satu? Kenapa? Tahu. Tapi ya nanti ketua kelas setelah silakan bagi-bagi nama kelompok. Baik, Bu. Setelah itu diberikan ya ke masing-masing kelompok. Tugas itu saya tunggu pada kapan lagi ya jadwal kita? Minggu depan Minggu depan Ibu. Minggu depan. Tanggal 31. 31 Tanggal 30. Ibu bulan depan. Minggu depan Ibu, tanggal 5. Oh iya nanti Ada tugas sebelum tanggal 5 ya. sudah ada di meja saya. Iya Bu. Jadi sebelum saya datang itu tugas sudah berada di meja saya. Oke? Baik, Bu. Iya. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Bu. Saudara, Bu. Terima kasih. Iya. Nanti di kelas catat berapa siswa yang ada di sini, kemudian berapa yang sakit, berapa yang gizinya. Baik, Bu. Di kelas siapa namanya? Kevin Hamzah, Bu. Dengan saya. Kevin, orang mana? Orang Bolsel, Bu. Bolsel. Ya. Terus di sini kos? Enggak, Bu. Saya tinggal sama adik saya. Oh iya, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Iya Bu. Ya, Bu. Iya, siswa kelas karena kita tadi tidak berdoa, silakan tutup dengan berdoa ya. Ya, baik, Bu. Iya, silakan tutup kelas dipimpin. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, sampai berjumpa di tugas yang akan mendatangnya. Iya, terima kasih Bu. Ibu apa tugas yang mendatang? Iya, tugas-tugas yang akan datang. Baik, Bu. Terima kasih. Dadah, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.